Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran remedial. Bersama kakak, kita akan coba bahas dan ulas kembali materi terkait aturan sinus. Siapkan buku catatan kalian dan simak video berikut ini. Ayo kita ingat kembali definisi aturan sinus. Coba perhatikan segitiga berikut ini. Diketahui sebuah segitiga ABC dengan sisi yang berada di depan titik sudut A, kita namakan sisi A. Sisi yang berada di depan titik sudut B, kita namakan sisi B. Dan sisi yang berada di depan titik sudut C, kita namakan sisi C. Nah, dari segitiga ABC dengan panjang sisi A, sisi B, dan sisi C dapat didefinisikan sebuah aturan sinus yang berlaku. Yakni aturannya seperti ini. Perbandingan antara sisi A dibanding dengan sinus sudut A akan sama dengan sisi B dibanding dengan sinus sudut B, sama dengan lagi sisi C dibanding dengan sinus sudut C. Nah, dari mana bisa kita peroleh definisi aturan sinus tersebut? Mari kita cari secara bersama-sama. Definisi aturan sinus dapat kita cari dengan membuat sebuah garis tinggi dari salah satu titik sudut. Yang pertama kita buat dari titik sudut A, kita tarik garis tegak lurus terhadap sisi BC. Dan titik perpotongan tersebut kita namakan titik D. Selanjutnya coba perhatikan segitiga ADB, yang mana merupakan segitiga siku-siku. Siku-sikunya di D bisa diperoleh sin B depan ini AD dibagi dengan sisi miringnya AB, atau AD sama dengan AB dikali sin B, atau bisa diperoleh lagi AD sama dengan sisi C dikali sin B, kita namakan persamaan 1. Kemudian perhatikan segitiga ADC, segitiga siku-siku juga, bisa diperoleh sin C sama dengan AD dibagi dengan AC, atau AD sama dengan AC dikali sin C. Akibatnya apa? AD akan sama dengan B dikali sin C. Kita namakan persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan 2 bisa kita peroleh AD sama dengan AD. Maka C dikali sin B sama dengan B dikali sin C. Akibatnya apa? B dibagi sin B sama dengan C dibagi sin C. Selanjutnya kita buat lagi garis tinggi dari titik sudut yang lain. Yakni dari titik sudut C, kita tarik sebuah garis yang berpotongan tegak lurus terhadap sisi AB. Kemudian titik perpotongan garis tersebut kita namakan titik E. Selanjutnya, coba kalian perhatikan segitiga AEC, yang mana merupakan segitiga siku-siku. Bisa kita peroleh sinus A sama dengan depan dibagi miring CE dibagi dengan AC, atau CE sama dengan AC dikali sin A, sehingga bisa diperoleh CE sama dengan sisi B dikali sinus A. Kita namakan persamaan 3. Selanjutnya, coba kalian perhatikan lagi segitiga BEC, yang mana merupakan segitiga siku-siku juga. Bisa diperoleh sin B sama dengan CE dibagi BC, atau CE sama dengan BC dikali sin B. Akibatnya, CE sama dengan A dikali sin B. Kita namakan persamaan 4. Nah, dari persamaan 3 dan 4 bisa diperoleh CE sama dengan CE. Maka B dikali sin A sama dengan A dikali sin B. Akibatnya B dibagi sin B sama dengan A dibagi sin A. Nah, dari dua persamaan yang kita peroleh di 2 slide sebelumnya, maka dari sebuah segitiga berikut, yakni segitiga sembarang ABC,
bisa kita peroleh persamaan aturan sinus, yakni sisi A dibanding dengan sinus sudut A akan sama dengan sisi B dibanding dengan sinus sudut B sama dengan sisi C dibanding dengan sinus sudut C, atau kebalikannya, yakni sinus sudut A dibanding dengan sisi A akan sama dengan sinus sudut B dibanding dengan sisi B akan sama dengan lagi dengan sinus sudut C dibanding dengan sisi C. Nah, aturan sinus dapat kita definisikan menjadi aturan yang diturunkan berdasarkan hubungan perbandingan nilai sinus dari suatu sudut dengan panjang sisi-sisi pada segitiga. Aturan sinus digunakan untuk menentukan unsur segitiga, yakni bisa panjang sisi atau besar sudut. Sisi atau besar sudut tersebut bisa kita peroleh atau bisa kita cari dengan aturan sinus jika diketahui sebagian unsurnya. Apa saja unsurnya? Kemungkinan yang pertama, sisi, sudut, dan sudut. Yang kedua, sudut, sisi, dan sudut. Yang ketiga, sisi, sisi, dan sudut. Jadi, aturan sinus bisa kita gunakan untuk menentukan unsur segitiga, baik itu sisi atau sudut, jika diketahui sebagian unsurnya, yakni ada sisi, sudut, 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 sisi, sudut, dan sisi, sisi, sudut. Contoh 1. Diketahui segitiga DEF berikut dengan sudut D diketahui 45 derajat, sudut E 60 derajat, dan sisi EF 15 cm. Yang ditanyakan adalah berapakah panjang sisi dari DF. Nah, kemudian penyelesaiannya seperti ini. Panjang sisi DF atau kita namakan sisi E karena berada di depan sudut E dapat dicari dengan aturan sinus DF dibanding dengan sinus sudut E sama dengan sisi EF dibanding dengan sinus sudut D, atau E sinus atau sisi E dibanding dengan sinus E sama dengan sisi D dibanding dengan sinus D. Nah, kita masukkan sudut E-nya 60 derajat dan sudut D-nya adalah 45 derajat, sedangkan sisi D 15 cm. Kemudian kita ketahui bahwa sinus 60 derajat adalah sama dengan setengah akar 3, sinus 45 derajat setengah akar 2. Kita operasikan, bisa diperoleh E dibagi dengan akar 3 sama dengan 15 dibagi dengan akar 2. Sehingga kita kalikan E dikali akar 2 sama dengan 15 dikali akar 3. Bisa kita peroleh E sama dengan 15 akar 3 dibagi dengan akar 2. Kemudian kita kalikan masing-masing penyebut dan pembilangnya dengan akar 2. Sehingga diperoleh 15/2 dikali akar 6. Maka panjang sisi DF dari segitiga DEF berikut ini adalah 15/2 akar 6 cm. Kita ke contoh 2. Segitiga ABC dengan panjang sisi AB sama dengan 16 cm, sisi BC sama dengan 16 akar 2 cm, dan sudut C sama dengan 30 derajat. Yang ditanyakan, berapakah besar sudut A? Maka langkah pertama yang perlu kita lakukan dalam mengerjakan soal adalah kita menggambar. Dari soal tersebut bisa kita gambarkan segitiga ABC berikut ini.
Setelah kita gambar, kita tentukan perbandingan aturan sinus yang berlaku. Nah, sudut A dapat dicari dengan aturan sinus C dibanding dengan sinus sudut C sama dengan A atau sisi A dibanding dengan sinus sudut A. Kita masukkan sisi C sama dengan 16 dibanding dengan sinus 30 derajat sama dengan 16 akar 2 atau sisi A dibanding dengan sinus sudut A. Maka kita operasikan sinus 30 derajat kita ketahui adalah setengah, sehingga bisa kita peroleh 16 dikali sin A sama dengan 8 akar 2. Kemudian masing-masing kita bagi dengan 16, diperoleh sin A sama dengan 8 akar 2 dibagi 16 atau setengah akar 2. Sin A sama dengan setengah akar 2. Maka berapa sudut A? Nah, kita cari. Sudut A merupakan sudut lancip dan merupakan sudut dalam segitiga, atau besarnya itu kurang dari 180 derajat. Kenapa? Karena besar keseluruhan atau jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Jadi tidak mungkin lebih. Sehingga sinus A sama dengan setengah akar 2, maka sudut A-nya adalah 45 derajat. Terima kasih atas partisipasi dari adik-adik semuanya telah mendengarkan video ini. Semoga pembelajaran adik bisa bermanfaat. Adik-adik bisa memahami terkait aturan sinus, baik itu bentuk umum, penggunaan dalam penyelesaian soal, dari contoh soal dan pembahasan tadi. Sekian yang dapat kakak sampaikan. Semoga bermanfaat sekali lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.